Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Teriring doa dan salam semoga ya kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Dan semoga pula senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sore ini saya ingin sedikit berbincang tentang pikiran dan hati kita. Tentu kita tidak asing atau bahkan sering menyebut-nyebut pikiran kita dan hati kita. Dan menarik untuk berbicara tentang pikiran kita karena ternyata pikiran kita itu punya kapasitas yang luar biasa. Otak kita itu punya kapasitas atau memori yang luar biasa yang besarnya kapasitas memori pikiran kita itu 2,5 petabyte. 1 petabyte itu sama dengan 1 juta terabyte. Artinya kalau 2,5 terabyte kapasitas otak kita, kapasitas pikiran kita itu sama dengan 2.500.000 terabyte. Dan kapasitas sebesar ini, memori sebesar ini itu cukup untuk merekam siaran langsung televisi 24 jam sehari selama 300 tahun. Bayangkan kapasitas otak kita itu ternyata mampu menampung atau merekam siaran langsung sebuah televisi dalam 24 jam penuh selama 300 tahun. Luar biasa. Pertanyaannya, kenapa kemudian dengan kapasitas yang luar biasa tersebut kita justru sering merasa bingung, seolah-olah kepala kita mau pecah katanya, seolah-olah kita tidak lagi mampu menampung berbagai hal di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, seolah-olah kita sudah kehabisan memori otak kita. Kenapa? Itu yang kemudian menjadi menarik untuk kita bincangkan, untuk kita diskusikan, karena itu tadi dengan kapasitas yang sedemikian besar harusnya otak kita itu mampu menyimpan atau mengelola berbagai hal yang kita dapati dalam kehidupan. Jawabannya tidak ada yang pasti, atau mungkin saya yang belum tahu, tapi disinyalir kenapa kemudian kita sering merasa pusing, kita sering merasa seperti kehabisan memori, kehabisan kapasitas otak kita tidak lagi mampu menampung berbagai hal di otak kita, kepala kita mau pecah, kita seperti menemukan jalan buntu yang tidak ada jalan keluarnya, yang tidak ada juntrungannya, sehingga kemudian ada banyak orang yang pada akhirnya harus putus asa dan mengakhiri hidupnya karena tidak lagi mampu menampung beban yang menggelayut di pikiran mereka. Jawabannya adalah karena kita tidak tahu dan belum mengenal pikiran kita itu sendiri. Kita membiarkan pikiran kita bergerak liar atau membiarkan kapasitas yang luar biasa itu terbuang cuma-cuma, tidak terpakai sebagaimana mestinya, tidak digunakan sebagaimana layaknya. Kita lebih asik dengan hal-hal yang kecil, sehingga kemudian kapasitas otak kita yang sedemikian besar itu tidak termanfaatkan secara baik dan benar. Otak kita hanya dilatih untuk hal-hal yang remeh, otak kita hanya dilatih untuk menampung hal-hal yang sepele, otak kita hanya difungsikan untuk senda gurau yang kadang anfaedah, otak kita kadang juga digunakan untuk hal-hal yang tidak penting lah, sehingga kemudian ketika ada beban yang sedikit saja lebih besar dari apa yang biasanya kita lakukan, maka seolah-olah beban itu menjadi sedemikian berat dan sedemikian besar. Padahal kalau kita mau mengelola otak kita, kalau kita mau memaksimalkan kapasitas pikiran kita, niscaya Allah sudah memberikan tempat dan memori yang jauh lebih dari cukup untuk mengelolanya. Lalu bagaimana kita kemudian mengelola pikiran kita agar bisa maksimal dalam mengelola
berbagai informasi, mengelola berbagai pemahaman, mengelola berbagai pengetahuan dengan baik dan benar, sehingga kemudian kapasitasnya terberdayakan secara maksimal. Salah satu caranya, salah satu contohnya adalah dengan bekerja sama dengan menjalin hubungan yang harmonis dengan satu instrumen lainnya, yaitu hati kita. Jadi hati kita itu adalah partner bagi pikiran kita, partner bagi otak kita, bukan justru jadi oposit, bukan justru jadi oponen. Itu juga mungkin yang kemudian mengapa otak kita tidak bekerja secara maksimal, karena kita sering disibukkan dengan peperangan di antara kita sendiri, peperangan antara pikiran dan hati kita. Hati kita itu sangat lembut, nyaman, pengennya nyaman, pengennya lembut. Hati itu isinya rasa dan intuisi, sementara otak itu isinya adalah logika, kemudian bagaimana otak kita itu digunakan untuk memutuskan sesuatu dengan logisnya, dengan sistematikanya, sementara hati itu berperan sebagai pengawal untuk mengawal kecerdasan otak kita, keluar biasaan otak kita dengan rasanya yang tenang, dengan rasanya yang damai, dengan kearifannya, dengan intuisinya. Seperti ketika kita marah, otak kita sedang galau, hati kita itu adalah peredam yang sangat efektif untuk kemudian bisa mengendalikan kemarahan dan emosi kita. Sayangnya kita belum bisa mengoptimalkan fungsi hati kita, atau bahkan kita belum mengenal benar dengan baik dan benar hati kita. Hati kita itu juga sama, punya kapasitas yang luar biasa besar, pergerakannya pun sedemikian besar. Hati kita bergerak itu lebih dari didihan air di suhu 100 derajat Celcius. Bayangkan kalau kita melihat air yang mendidih saja bergolak itu sudah sedemikian hebat, hati kita lebih dari itu. Gerakannya lebih cepat. Bayangkan dua instrumen yang memiliki kecepatan yang sama-sama tinggi, kemudian kita adu, kita oponenkan, kita opositkan. Otak kita bergerak 70.000 kali dalam sehari semalam, sementara hati kita tidak pernah berhenti untuk bergolak. Yang itulah kemudian menjadikan keduanya seolah-olah oposisi, seolah-olah sesuatu yang berlawanan. Padahal justru hati dan otak harus seiring sejalan. Justru hati dan otak kita itu harus ngopi bareng, harus kemudian berkompromi, harus bermusyawarah, harus kemudian saling memahami bahwa fungsi otak adalah berpikir secara logis, secara sistematis, sementara hati mensupportnya dengan rasa dan intuisi. Nah, ini yang kadang kita belum paham, belum mengenal hati kita, belum mengenal pikiran kita, sehingga kemudian yang kita temukan ketika pikiran kita dibiarkan bergerak 70.000 kali tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa kendali, yang terjadi adalah pusing, yang terjadi adalah stres, yang terjadi adalah galau, yang terjadi adalah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, fobia, dan lain sebagainya. Bukan karena otak kurang kapasitas, tapi kita tidak terlatih untuk memberdayakannya. Jadi cara untuk meredam kegelisahan, meredam kecemasan, meredam ketakutan, meredam fobia itu ya bagaimana mengarahkan otak, mengarahkan pikiran kita fokus pada hati, bercengkrama dengan hati, agar kemudian kita mendapatkan nasihat dari hati kita. Jadi itulah kemudian kenapa kalau kita berzikir itu kepala kita ditundukkan mengarah ke dada kita, itu secara simbolis untuk bagaimana mensinkronkan otak kita dengan hati kita agar berdamai, agar kemudian bersinergi, agar kemudian berkompromi, untuk tidak saling serobot-serobotan, untuk tidak saling merasa
suatu yang harus didahulukan. Otak berperan sebagaimana layaknya, hati pun semikian punya porsinya masing-masing. Dan how to mensinkronkan otak dan pikiran kita. Jadi kalau tadi teorinya kita sudah sedikit tahu bahwa otak kita dengan kapasitas 2,5 petabyte-nya itu mampu menampung siaran langsung televisi dalam 24 jam kali 300 tahun, plus hati kita itu luasnya lebih luas dari samudera manapun, dalamnya lebih dalam dari lautan manapun. Dan ketika dua instrumen istimewa ini kita tidak bisa kelola dengan baik, maka sangat boleh jadi kita akan bingung, kita akan kelimpungan, kita akan kewalahan untuk bagaimana mengarahkan dan meredam daya yang lahir dari kecepatan gerak otak dan hati kita. Caranya seperti apa? Halnya seperti apa? Zikrullah. Jadi zikrullah itu merupakan tools, merupakan sarana, merupakan alat bagi kita untuk bagaimana mensinkronkan otak dan hati kita, pikiran dan hati kita. Caranya itu tadi, ketika kita berzikir nih, beramaliyah zikir, itu sebenarnya salah satu proses kimiawinya, salah satu proses psikologinya adalah untuk menurunkan frekuensi gelombang otak kita. Jadi kalau kita lagi ngobrol seperti ini, itu dalam keadaan gelombang otak kita itu dalam keadaan beta, dalam keadaan kesadaran penuh, yang pasti nih otak kita itu sedang berkeliaran ke kemana-mana. Saya sekarang terlihat seperti berbicara di sini, tapi otak saya ini ada di rumah, otak saya ada di kerjaan, otak saya ada di kampung, otak saya ada di anak, otak saya ada di istri, banyak sekali bercabang. Dan itu harus dikendalikan dan harus kemudian dikontrol agar kemudian tidak membuat otak kita tadi seperti pecah, seperti berat, seperti sakit dan lain sebagainya. Dengan zikrullah itu akan menurunkan frekuensi otak. Jadi salah satu proses zikir itu sebenarnya ada namanya proses katarsis. Katarsis itu pembuangan, mengeluarkan energi-energi negatif yang kemudian mengendap dalam pikiran kita. Jadi kalau ada orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu bukan tripping. Bukan tripping Mas Bro, itu namanya proses katarsis. Proses katarsis membuang endapan-endapan yang ada di otak kita. Yang ketika endapan-endapan atau sumbatan-sumbatan itu lepas dari otak kita, maka gelombang otak kita nih dari kondisi beta seperti sekarang menjadi alfa. Alfa tuh kayak orang melamun, tenang, kayak kita lagi menyendiri, lagi kalau mungkin teman-teman yang suka ngerokok, kita lagi ngerokok, nyantai, ngopi, nggak mikirin apa-apa, atau teman-teman yang suka mancing, udah lupa tuh kalau lagi mancing, ada nyamuk juga tuh nggak hirau, hujan pun kadang diabaikan, panas tidak peduli, kita fokus pada mancing. Nah, alfa tuh seperti itu, tenang, kita tuh tenang, gak terlalu banyak loncat ke sana kemari karena kita sedang menikmati sesuatu yang kita suka, kayak ngerokok, kayak ngopi, kayak mancing, yang dan ketika kita melaksanakan hobi atau ketika kita menjelang tidur, sudah lepas dari kerjaan, sudah mandi, sudah makan, itu frekuensi otak kita turun. Dan ketika itu terus dilatih, kita dilatih dengan berzikir, beramaliyah zikir secara istiqomah, maka lambat laun akan menjadi kebiasaan, akan menjadi suatu suatu alarm yang baru, suatu mekanisme yang baru, suatu kebiasaan yang baru, bahwa kita tidak selalu dalam frekuensi otak, dalam frekuensi beta, tapi kita bisa dengan kapanpun, dalam kondisi apapun, segera menurunkan tegangan atau frekuensi otak kita. Satunya yang zikrullah itu, makanya zikir itu
bukan hanya ketika duduk di masjid, bukan hanya ketika kita duduk di uh, majelis zikir, tapi kita bisa kemudian mengaplikasikan zikir itu dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan, dimanapun, kapanpun. Karena itu tadi, fungsi zikir salah satunya adalah menurunkan frekuensi otak kita yang juga sekaligus sebagai proses katarsis, proses pembuangan endapan-endapan negatif yang ada di dalam otak kita. Kemudian juga zikir itu sinkronisasi, harmonisasi antara pikiran dan hati. Jadi kalau kemudian kalau tadi gerakan dengan la ilaha illallah yang kencang itu proses katarsis, maka kemudian kita ada namanya zikir hobi. Zikir hobi itu ya kita diam, kemudian setelah proses katarsis otak kita, gelombang frekuensi otak kita itu turun, maka akan tenang. Tinggal kita satukan dengan hati kita, sinkronkan dengan hati kita. Ngobrol tuh antara hati dan pikiran. Maunya hati seperti apa, pikiran maunya kemana. Kemudian ketika keduanya sudah berkompromi, maka akan lahir ketenangan, maka akan lahir kebijakan, maka akan lahir harmonisasi yang pada aplikasinya akan muncul dalam layar kehidupan kita. Kita tampil sebagai sosok yang tenang, sosok yang alim, sosok yang arif, yang bijak, yang tidak gerasa gerusu, yang kemudian bisa melihat atau memandang realitas dengan lebih arif, dengan lebih bijak, dengan lebih kemudian memiliki keyakinan bahwa semuanya itu by design, semuanya pasti ada jalan keluarnya, semuanya pasti sudah pas waktunya, pas tempatnya, pas pada siapa, itu harus dialami dan harus diterima. Itu sebenarnya fungsi zikir, sinkronisasi antara pikiran dan otak kita. Nah, mudah-mudahan dengan optimalisasi amaliyah zikir ini, otak kita yang 2,5 petabyte itu bisa kita fungsikan, kita bisa merekam apapun sebenarnya. Otak kita itu kalau sekarang yang paling tinggi itu 2,5 terabyte itu sudah mampu menampung demikian banyak video rekaman kehidupan yang kita kalau jalan-jalan foto-foto video itu bisa ditampung oleh sebuah flash disk yang kecil ukurannya, tapi kapasitasnya itu sampai 2,5 terabyte, dan otak kita itu 2,5 juta terabyte, bayangkan. Jadi otak kita tuh luar biasa. Kita bisa merekam apapun, kita bisa kemudian menampung berbagai hal tanpa harus merasa pusing, tanpa harus merasa stres, tanpa harus merasa berat kepala kita. Dengan cara tadi optimalkan fungsi otak kita, caranya dengan zikir. Jadi bukan karena kekurangan kapasitas, tapi otak kita dipenuhi dengan endapan-endapan perasaan negatif tadi. Akan dibuangnya caranya dengan zikir, dengan katarsis. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu bukan ria, itu bukan pamer, itu bukan kemudian sedang menarik perhatian, itu katarsis. Yang dengan itu mudah-mudahan, dan memang salah satu tujuannya adalah untuk membuang endapan-endapan negatif. Jadi kalau kemudian prosesi zikir tadi, zikir jahar tadi itu digunakan untuk penyembuhan orang yang kecanduan, kemudian untuk pelepasan orang yang sedang stres, sedang dalam keadaan tertekan, itu salah satu prosesnya karena itu metodenya katarsis namanya. Katarsis itu bahasa Yunani. Kemudian ketika kita sudah nyaman dengan otak kita, kemudian hati kita nuhun Kang Mar, nuhun hati kita juga difungsikan sedemikian rupa. Nah, saat kita sudah sinkron dengan hati kita, sudah bisa mensinkronkan antara hati dan otak kita, saat itulah kita akan menjadi orang yang paling berbahagia dalam kehidupan kita.
apalagi yang kita perlukan ketika keduanya sudah bersatu. Kita punya 2 alat canggih, kita punya instrumen yang super, kita kemudian punya tools untuk bisa menjadi makhluk terbaik, karena memang kita difasilitasi oleh Allah dengan kapasitas yang luar biasa, tinggal bagaimana kita memfungsikannya. Lalu bagaimana caranya zikir yang kata tadi itu bisa untuk nanti aja saya kesana, bisa untuk menyimpan memori tadi ya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan pada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui, jika ingin belajar zikir. Jadi kalau ingin belajar zikir jangan tanyanya ke bengkel mobil. Boleh jadi jawabannya salah. Mungkin seorang bengkel mobil itu ahli dalam memperbaiki mesin-mesin yang mati, mesin-mesin yang rusak, mesin-mesin yang kemudian bermasalah. Apapun masalahnya, kalau berbicara tentang mesin mobil dan kita bawa ke bengkel yang sudah ahli, insya Allah akan selesai. Tapi ketika kita bertanya tentang zikir kepada seorang ahli montir, maka sangat boleh jadi jawabannya jadi salah, karena hati kita itu jauh lebih kompleks dari sekedar mesin mobil. Pikiran kita itu jauh lebih rumit, lebih ruwet, lebih canggih dari mesin apapun. Makanya ketika berbicara tentang hati, berbicara tentang pikiran hanya dengan keilmuan saja, maka tidak akan tergali secara sempurna. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara teoritis, yang mungkin kalau dibahasakan itu akan perlu waktu berjilid-jilid buku, waktunya pun berjam-jam. Seperti analoginya begini, ketika kita ingin menjelaskan tentang gula yang manis, kemudian kita tidak pernah tahu atau tidak pernah membawa gulanya, maka saya yakin seorang profesor pun tidak akan mampu menjelaskan manis itu seperti apa. Iya, gula itu begini loh, manis itu begini loh. Kalau kemudian orang yang makannya pasti rasanya seperti ini, kalau dicampur ke kopinya jadi hilang pahitnya. Itu berapa hari pun menjelaskan manis tidak akan ketemu. Tapi ketika seorang awam yang datang membawa gula, kemudian ini loh gula bentuknya seperti ini, ada yang gula merah, ada yang gula putih, silakan rasakan gulanya. Kemudian kamu pasti akan tahu manis itu seperti apa, ya seperti itu. Zikir itu seperti itu. Jadi kalau ingin tahu zikir, ingin tahu teori zikir, gampang sekarang. Di Meta aja ketik zikir itu definisinya apa, banyak referensi. Ayat Quran yang mana, banyak akan keluar ayat-ayat Quran yang menerangkan dengan zikir. Hadisnya mana akan keluar semua. Tapi untuk bisa merasakan zikir itu tidak ada cara lain, harus beramaliyah, harus mengamalkan zikir itu, sehingga seperti tadi kita hanya akan bisa merasakan atau mengetahui atau menyadari manis itu seperti apa dengan memakan gula. Pun tenang itu, bahwa dengan berzikir hati akan menjadi tenang, itu tidak bisa dengan teori saja, tidak bisa dengan simposium, tidak bisa dengan seminar, tidak bisa kemudian dengan gontok-gontokan bahkan kadang. Oh saya mah zikirnya begini, oh saya mah gurunya ini, oh saya mah caranya begini. Tidak akan ketemu, tidak akan ketemu. Rasa tenang itu hanya akan ditemukan dengan istiqomah mengamalkan zikir tadi. Jadi itu udah hampir jam 7, bentar lagi Isya, dan lagi bahwa kita difasilitasi oleh Allah itu dengan kemampuan otak, dengan memori otak sebesar 2,5 petabyte,
yang kapasitas itu mampu untuk menampung siaran langsung televisi selama 24 jam full kali 300 tahun. Kecepatan atau pergerakan otak kita itu 70.000 kali dalam sehari semalam. Artinya pikiran kita pindah dari satu titik ke titik lain, pindah dari satu masalah ke masalah lain, pindah dari satu problem ke problem lain, pindah dari satu keinginan itu dalam waktu setiap 1,2 detik pindah. Bayangkan ketika perpindahan yang sedemikian cepat itu tidak terkontrol, tidak terkendali, jadilah kita orang yang stresmen, orang yang stres, orang yang galau, orang yang gabut, orang yang menjadi khawatir, orang yang dipenuhi fobia, yang orang yang selalu dipenuhi bayang-bayang kegagalan, bayang-bayang ketakutan. Itu karena tadi kita tidak bisa mengelola dan mengendalikan pikiran kita dengan baik. Keduanya, instrumen yang kedua adalah hati kita. Hati kita juga luar biasa. Hati kita itu luar biasa. Tidak akan ada padanan atau ciptaan buatan manusia yang bisa menyamai kapasitas hati kita. Maka fungsikan hati kita dengan baik dengan cara tadi mensinkronisasi dengan pikiran kita, dengan otak kita. Dan ketika keduanya sudah sinkronisasi, maka akan lahir kedamaian, akan lahir ketenangan, maka akan lahir yang kita sebut dengan kebahagiaan, yang kita sebut dengan surga. Jadi surga di dunia itu, di dunia ini itu adalah ketika otak kita sudah seiring sejalan dengan hati kita, ketika otak kita sudah ngopi bareng dengan hati kita, ketika kemudian keinginan hati itu bertautan dengan keinginan pikiran kita, ketika kemudian hati kita itu sudah berdamai dengan pikiran kita, dan hanya orang yang sudah selesai urusannya dengan dirinya, yang sudah menyelesaikan urusan hati dan pikirannya, itulah orang yang kemudian bisa berbagi kepada orang lain. Selama pikiran kita berantem terus, pasea terus, ribut terus antara hati dan pikiran kita, maka selama itu pula kita tidak akan pernah bisa bermanfaat, khususnya bagi diri kita, apalagi bagi orang lain. Jadi caranya ketika khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna bagi sebanyak mungkin orang, caranya kitanya harus selesai dulu urusan kita dengan diri kita sendiri, itu harus selesai dulu. Pikiran kitanya harus nyaman, hati kitanya harus nyaman, baru kemudian kita bisa berbagi kepada orang lain. Bagaimana mungkin kalau hati kitanya masih ruwet, masih penuh amarah, penuh kedengkian, ego, ingin dipuji, ingin dipanggil ustadz dan kiai, kemudian kita buru-buru untuk memproklamirkan diri sebagai orang, sebagai ustadz, sebagai kiai, maka yang terjadi yaitu tadi, aing ya, mane salah, saya nih yang paling benar, kamu yang salah, yang lain tidak ada yang benar, pokoknya paham saya yang benar, pokoknya paham saya yang paling lurus, pokoknya saya yang megang kunci surga, seolah-olah seperti itu. Padahal itu merupakan ciri, merupakan indikasi bahwa kita belum berdamai dengan hati kita. Karena ketika hati kita sudah damai, tidak mungkin akan keluar kata-kata seperti itu, terlepas dari gelar yang dia sandang, terlepas panggilan masyarakat kepada dia itu dengan panggilan apa, tapi ketika kemudian yang muncul adalah arogansi, yang muncul adalah ego, yang muncul adalah keakuan, yang muncul adalah kesombongan, yang muncul adalah dengan membusungkan dada, yakin orang itu masih belum selesai dengan urusan dalam dirinya sendiri, rumah tangganya sendirilah istilahnya. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan kalau ingin memimpin, ingin tampil di depan orang itu, ngurusin rumah tangga aja dulu yang benar. Rumah tangga kita tuh yaitu bagaimana kemudian mensinkronkan hati dan pikiran kita agar kemudian keduanya itu bersanding dengan akur, dengan tentram, dengan nyaman. Tidak bisa kemudian difungsikan secara terbalik. Keduanya memiliki fungsi dan peran masing-masing, dan itu yang harus kita optimalkan. Dan lagi-lagi
Salah satu cara mengoptimalisasi fungsi hati dan pikiran kita adalah dengan zikrullah. Mungkin teman-teman punya cara lain, ya monggo silakan. Selama tujuannya untuk bisa mensinkronkan hati dan pikiran, maka itu bisa dilakukan. Bagi kami, bagi saya khususnya, bahwa cara yang termudah, cara yang termurah, cara yang sekaligus juga berpahala, yaitu dengan zikrullah. Pahalanya dapat, urusan akhiratnya dapat, tenangnya dapat, kemudian efek langsungnya pun dapat. Orang yang sudah damai hatinya, udah sinkron dengan pikirannya, maka dia akan tampil sebagai orang yang baik dalam tanda kutip. Orang yang sabar, orang yang kemudian rendah hati, sopan, tepo seliro, tenggang rasa. Ketika kita berpenampilan seperti itu, siapa yang tidak mau berkawan dengan kita? Siapa yang tidak mau bersahabat dengan kita? Siapa yang kemudian tidak mau berdampingan dengan kita? Dan ketika kita berdampingan dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, maka yang namanya kebahagiaan itu hanyalah sebuah keniscayaan pasti. Itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi saya khususnya. Kadang-kadang saya pun masih malas-malasan zikirnya. Padahal panggilan guru tuh selalu memesankan, zikirna amalkan, zikirna amalkan, zikirna amalkan. Tapi itu tadi, makanya dengan cara berbagi seperti ini, sejatinya saya sedang mengingatkan diri saya, hayo zikir, hayo zikir, hayo zikir, hayo zikir. Karena zikir itu kebutuhan. Jadi jangan pernah mengatakan sibukkan dirimu dengan zikir. Tidak. Zikir bukan untuk menghabiskan waktu luang. Zikir itu bukan untuk kemudian menghabiskan hari. Zikir itu kebutuhan kita seperti ikan yang membutuhkan air. Saya ulang bahwa zikir itu adalah kebutuhan kita sebagaimana ikan membutuhkan air. Bayangkan ketika ikan keluar dari air, apa yang terjadi? Megap-megap. Dan pada ujungnya akan cepat mati. Hati kita tanpa zikir pun seperti itu. Akan megap-megap. Cuman karena sudah kelamaan kita mengabaikan rontaan hati kita yang menjerit karena jauh dari zikir, karena kita sudah sering mengabaikan jeritan hati kita yang kerontangkan tidak zikir, kita seolah biasa-biasa saja. Padahal sejatinya ketika kita jauh dari zikir itu, hati kita tuh sakitnya luar biasa, compang-camping hati kita itu. Karena kemudian hati kita compang-camping itulah tidak bisa kemudian hati kita berdamai dengan pikiran kita. Ketika hati kitanya sedang tidak baik-baik saja nih, negur pikiran, nanya ke pikiran dengan cara yang sedang tidak baik-baik saja, maka respon pikiran pun, kamu siapa? Kayak kita lah sama teman, kita sedang marah nih. Hati kita sedang tidak enak. Kemudian kita negur teman, lu ngapain nih? Menurut kita biasa saja, tapi yang terdengar oleh teman itu seperti ledekan, seperti ejekan, seperti kemudian itu menyinggung dia. Terjadilah benturan. Hati kita dan pikiran pun seperti itu. Ketika pikiran kita sedang tidak nyaman, kemudian hati kita tidak nyaman, ya berantem. Dan efeknya apa? Ke jasad kita juga kerasa. Jasad kita pada sakit. Jadi sakit itu selain sakit yang diakibatkan misalkan jatuh atau luka atau kebentur, sakit kita juga 80% diakibatkan oleh kondisi psikis kita. Saya ulang bahwa secara holistik, sakit yang dialami oleh jasad kita itu 80%-nya dipengaruhi oleh kondisi psikis kita. Ketika kita stres, maka asam lambung naik. Ketika kita galau, tensi naik. Ketika kita kemudian tidak tenang, jantung berdebar-debar. Banyaklah pokoknya. Ada banyak hal yang diakibatkan oleh kondisi pikiran dan hati kita yang tidak baik, kemudian berimbas pada sakitnya jasad kita. Jadi
Itu tadi zikir itu keuntungannya ketika hati kita tenang, pikiran kita tenang, jasad kita pun insya Allah sehat. Secara jasad kita sehat, secara rohani kita sehat, secara finansial. Mungkin zikir tidak akan menjadikan otomatis kita kaya, tapi yakin zikir akan membuat kita berkecukupan. Dengan zikir mungkin kita tidak akan langsung jadi pejabat, tapi yakin dengan zikir kita akan menjadi orang yang terhormat. Kalau dengan zikir kemudian kita tidak lantas menjadi penguasa, yakinlah bahwa kita akan menjadi orang yang mulia dengan zikir. Itu semoga obrolan yang singkat ini sambil nunggu waktu Isya bermanfaat khususnya bagi saya yang sudah diingatkan dengan obrolan ini, dan semoga pula dapat memberikan sedikit wawasan kepada teman-teman yang ingin belajar zikir. Jadi ibarat kata saya hanya sales yang menawarkan zikir itu seperti ini. Tapi kalau pengen beli zikirnya, pengen mendapatkan zikirnya, cari guru yang teman-teman tahu, cari guru yang mungkin lebih kompeten untuk bisa membimbing, mengarahkan teman-teman untuk belajar zikir. Saya hanya bertestimoni bahwa kita butuh zikir. Kita butuh zikir, kita butuh zikir. Sebagaimana ikan memerlukan air. Ikan akan mati tanpa zikir, hati kita pun akan kolap tanpa zikir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.